Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Benar apa enggak bacaan saya ini? Mohon dikoreksi. wabarakatuh. Bentar lanjut Loh, mawon. Oke. hari ini 19 Oktober 2024, saya menerima kehadiran kawan tani dari tetangga kecamatan. Beliau seorang santri yang 12 tahun lamanya mondok di sebuah pondok pesantren Kediri dan kemudian bertani selama 1 tahun terakhir. Dan beliau sudah membuktikan bahwa bertani itu juga dapat hasilnya lumayan, bukan lumayan jelek, lumayan bagus, lumayan tinggi. Nah, beliau tadi membutuhkan alat siram semacam ini, sprinkle, untuk tanamannya. Sebab ini meskipun mendekati musim penghujan, tapi kenyataannya kan masih ya panas sekali, hujan jarang turun. Nah, ini sprinkle untuk mempercepat dan mempermudah pengairan. Beliau tanamannya apa, kemudian kesulitannya selama ini apa, kemudian keberhasilannya bagaimana dalam bertani, kita tanyakan. Sugeng rawuh, selamat datang di tempat saya, Mas. Mohon diperkenalkan asma atau nama dan alamatnya. Nun sewu kula nama lengkap Muhammad Darul Fikri, panggilanipun Fikri. Aslinipun saking Talun, Blitar. Oke. Desanya juga Talun. Desanya Talun. Desa Talun, Kecamatan Talun. Desanya Mentaraman. Itu dusunnya. Oh, dusun. Nggih. Dusun Mentaraman. Mentaraman itu pasti koloni orang-orang dari daerah kawasan Jogja dan sekitarnya, Solo dan sekitarnya. Yang hijrah mungkin sekian abad lalu dalam mungkin karena pelarian perang atau masalah sosial politik lainnya, ekonomi mungkin, tapi yang jelas itu biasa terjadi di daerah kami di Blitar. Nah, Dusun Mentaraman, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Kira-kira ya 16 kilo lah dari sini, atau 17 kiloan ya. Ini ngali teng map kisaran 23. 23 kilo? Okay. 23 kilo. Nah, saya merasa terhormat ini disambangi kawan jauh. Nah, kemudian umur berapa ini Mas? Ini kan? Umurnya alhamdulillah diparingi kesempatan sampai saat niki niku ya 30 plus lah ya. Ya, lebih dari ya alhamdulillah. Nah, kemudian beliau ini beliau tasih anak-anak bertani. Bertani apa jenengan ini? Bertani jagung PT. Jagung PT, jagung pembenihan. Itu pernah menghasilkan penjualan tertinggi, saya dengar tadi di angka 44 juta. Nggih, alhamdulillah niku tasih nembe niki tanam kedua setelah padi niku. Niku bulan mboten kantun niku mulane Juli napa ngono sepi kula mboten. Mboten nggih, Mei kibar bahasa Indonesia mawon ini Gus. Nah, santri beliau. Kula lek bahasa Indonesia rada dimedhok. Enggak apa-apa, saya juga. Yang penting bisa diterima oleh banyak kawan di berbagai ras. Tanamnya itu bulan Juli awal mboten kan. Kalau nggak salah bulan Juli awal, kemudian panennya Maret tanggal 25 Agustus. 25 Agustus. Nggih. Usia 110 hari. Dalam waktu 110 hari sejak tanam, itu beliau menghasilkan 44 juta untuk luasan lahan 500 ru. 1 ru itu 14 meter persegi, kalau kali 500 maka ketemu angka 7.000 meter persegi atau 0,7 hektar. Luasan segitu lahan pribadi. Kalau bertani tidak punya lahan pribadi ya sewa bisa. Banyak sekali di desa itu orang punya lahan luas tetapi tidak mau mengerjakan atau gaungkan, sehingga kita sewa saja, itu pasti masih profit. Biaya produksi untuk jagung benih per 500 ru atau 0,7 hektar itu sekitar berapa Mas? Kemarin perkiraan kalau saya nggak dihitung itu cuma untuk pupuk, kemudian insek, kemudian fungi, terus air karena kita pakai irigasi niku, kalih ngluku niku, terus ongkos napa niku panen, kalih ongkos
ngemot dari sawah ke rumah kan itu ada biaya operasional. Ini kalau dibulatkan kisaran ya 10-an kurang lebih. 10 juta ya. Nggih. Itu tanpa memperhitungkan sewa lahan. Nggih. Kemudian air juga masih mudah sebab dari sungai. Nggih, dari sungai irigasi. Itu berarti masa tanam jagung benih pertama setelah padi. Nggih, itu masa bagus-bagusnya tanaman. Nggih, alhamdulillah. Nah, dengan biaya produksi 10 juta beliau menghasilkan uang 44 juta. Ya kan? 44 dibagi 4 bulan itu ketemu angka sekitar 8,5. Apa lebih ya? Di sekitaran segitu. Okay. Artinya modalnya itu berarti berkembang, profitnya itu 4 kali lipat dari modal. Itu di desa kawan-kawan. Jadi kalau sebulan katakanlah dapat 8,5 sampai 9 juta itu ya sudah termasuk sejahtera lah. Kira-kira begitu kan? Nggih, sawang sinawa. Loh, enggak, kita membandingkannya dengan menjadi seorang buruh industri di kota, di Surabaya itu yang tertinggi berapa? Paling ya nggak sampai 5 juta. Ya memang kelihatannya petani itu di desa apa ya, kurang keren atau apa. Tapi ya nuwun sewu. Ini cekelane duit, pegangannya uang ini biasa pegang uang. Ini matur suwun sedonya. Loh, iya memang begitu. Beliau sekarang ini tanam jagung lagi untuk periode kedua di lahan yang sama. Sama nggih. Itu melalui proses olahan di bajak dulu. Nggih, leres niku. Oh gitu ya. Bajak singkal itu. Bajak singkal leres niku. Kemudian langsung ditanami. Tanam nggih. Berselang berapa minggu setelah panen? Langsung niku, kisaran 1 minggu langsung. Oh, 1 minggu langsung tanam. Langsung nggih. Kan niku karena kemarin niku tanamnya sarengan, bebarengan. Jadi ini kita nyari orang luar daerah. Saya nyari orang sampai pojok Garum yang lupu nih loh. Karena di kisaran tetangga itu kan orang lupunya cuma terbatas. Jadi ini ada tenaga orang luar untuk membantu. Gitu kawan-kawan. Jadi beliau ini yang untuk kali ini beliau tanam bibit dari bisi. Nggih. Tipenya 23 lah betulnya itu. Oh, bisi 23 ya. Betulnya itu. Itu bibitnya dibantu. Dibantu leres. Total berapa kilogram itu? Kalau nggak salah 20 kalau nggak salah. 20 kilogram ya. 0,7 hektar kawan-kawan. Itu 20 kilogram. Itu mantenan atau nih kalau mantenan namanya. Maksudnya jejer. Jejer nggih. Cewek 2, cowok 2, bahan itu cewek 2 terus gak jarak. Jadi ini terlalu rapat. Nah, itu dibeli, dijanjikan akan dibeli dan pasti dibeli oleh bisi itu berapa? 9.000 per kilogram kawan-kawan. Kalau jagung untuk pakan ayam yang biasa itu ya kisaran 4.000 itu sudah istimewa. Kadang-kadang ya 4,5, 5.000 gitu lah. Itu tanpa minta bantuan. Tanpa minta bantuan uang. Saking PT. Pupuk. Uangnya kita tetap minta pinjaman, tapi untuk bantuan kan biasanya cuma dikasih bantuan lupu, kemudian pupuk, kan itu insek oleh fungi. Lah kita nggak minta, tapi kita minta pinjaman mawon. Uang ya. Jadi kalau dibeli 9.000 per kilogram oleh bisi itu petani hanya dibantu berupa uang senilai pinjaman per cengkal 100 alhamdulillah kemarin itu sebenarnya dikasih 500 tapi karena orang tua yang minta kemudian PKL nuruti jadi dikasih kan per cengkal 100 sebenarnya 500 tapi bapak nyuwunnya agak lebih tapi dikasih per cengkal 100 1 juta jadinya kalau cengkal 500 5 juta 5 juta dikasih tunai pinjaman setelah usia 1 bulanan ini lihat dari perkembangan pertumbuhan itu untuk biaya perawatan dan sebagainya nanti itu dipotong juga setelah panen. Oh gitu ya tanpa ada bunga biasanya pinjamannya ningali tanaman usia 1 bulanan nanti kalau ditinggali tanamannya bagus biasanya pinjamannya alhamdulillah dikasih lebih, kalau enggak biasanya ya standar sejumlah yang biasanya. Padahal harusnya sebaliknya, kalau tanamannya standar itu harus dikasih uang lebih supaya perawatannya lebih maksimal. Iya. Nah, menarik ini, karena di Malang dan di Blitar sebenarnya juga banyak orang tanam jagung untuk benih. Macam-macam, ada bisi, ada Sincinta, ada Corteva, ada lagi Pionir atau apa Pertiwi. Jadi ternyata banyak kawan-kawan yang model begitu bertani model. Memang
perolehannya itu tidak bisa lebih banyak dibanding jagung pakan. Per 100 atau 1.400 meter persegi itu perkiraan jenengan dapatnya berapa? Tonasenya. Tonasenya yang jagung lokal. Nah, jagung ini, jagung bibit. Jagung bibit, saya masih petani pemula. Oh gitu ya? Belum. Ya, jadi sebagai gambaran beliau ini setelah 12 tahun menjadi santri sampai kehabisan kitab. Kitab apa lagi yang mau dipelajari ini? Sudah habis ini. Sudah khatam semua ini beliau. Sohe. Ya, tinggal praktek mawon ya. Nah, biasanya dulu muncul image atau citra bahwa kalau seorang santri itu akan malas bekerja. Sebab pekerjaannya lebih banyak ke otak, penggunaan otak. Ini intelektual Islam yang memikirkan fikih, kemudian ya banyak hal lah peribadatan. Itu sehingga kerja fisik kelihatannya cenderung malas. Tapi ternyata tidak. Beliau membalik mitos itu dengan bekerja keras. Cangkul beliau pegang, tangki semprot beliau pegang, ya kan? Awalnya terpaksa. Bukan, tapi kalau ternyata menghasilkan itu ya, menurut saya ya lebih dari cukup di desa itu. Nah, apa selama ini masih jagung setahun ini? Masih tahap periode niki kula tanam jagung putih, sebelumnya jagung lokal nih, pakan ayam. Tapi kan di rumah punya usaha marning, jadinya damel marning nih. Oh, damel pribadi. Produsen marning. Marning adalah makanan ringan dari periode Jawa lama ini. Jadul. Awet itu kalau dimakan, apalagi yang usia 50 tahun ke atas giginya agak protol itu bisa awet, dimut. Jadi nggak habis-habis. Nah, beliau produsen marning. Mereknya apa, Pak? Mereknya Puntodewo. Puntodewo adalah tokoh pewayangan di dalam harisannya Pandawa. Oh, bener apa orang enggak tahu? Itulah. Iya. Itu pemasarannya kemana kalau Itu sekarang yang lanjutkan, Mas. Kan itu sebenarnya usaha orang tua. Sampingannya di sawah. Nah, karena orang tua sampun sepuh, sudah tua, kemudian diteruskan, yang mau meneruskan mas saya kebetulan. Pemasarannya Tulungagung, Blitar, Jombang, Kalimalang. Puntodewo. Nah, kawan-kawannya nanti yang pernah satu pondok biasa masak bersama dan kebetulan tahu beliau, kalau kehilangan kontak saya bisa hubungkan. Kontak saya saja di nomor ini atau ini ya, gitu kan. Kalau saya sebar langsung enggak enak lah. Tapi sudah laku ini, Mas. Dereng. Wah, masih bujangan beliau ini. Niki diobral nih. Cari hafidzoh, menghafal Al-Qur'an. Alah, mboten, jenengan betul salah pun. Beliau santri. Berdoanya kenceng beliau, bekerjanya kenceng, berdoanya kenceng. Sosok idola saya dalam hal begini ya antara lain si Mr. Keminggris yang di IG maupun apa ya. Kalau di YouTube Petani London. Beliau fasih bahasa Arab, bahasa Inggrisnya itu juga yang dialek British atau ya Inggris, England, bukan Amerika. Fasih. Kalau bicara itu layaknya film-film dokumenter National Geographic yang mantap begitu dialeknya. Nah, selain itu bahasa Arabnya juga mantap. Bahasa Arabnya mantap, ngajinya mantap. Nah, itu sosok-sosok begitu hanya bisa dihasilkan oleh lembaga pendidikan tradisional biasanya. Kalau Inggrisnya ya lembaga pendidikan modern lah. Kalau bahasa Arabnya pesantren persisnya begitu. Mas Fikri, ini ngobrolnya asik sebetulnya. Saya pengen tanya lebih detail. Misalnya begini, ke depan apakah tetap ingin begini? Maksud saya ketika musim penghujan bagaimana? Penghujan nanti tentang padi. Padi ya. Tapi selama setahun terakhir ini belum tanam padi, belum pernah. Sing awal tahun. Oh awal ya, ketika musim hujan padi. Padi. Lalu jagung benih lagi. Sebelumnya malahan jagung lokal niku, tapi operasionalnya ternyata pertama dari segi tenaga niku ekstra, kan mepe. Setelah panen niku lho. Mepe kemudian dipipil, nambal mesin niku, baru mepe lagi kan 2 kali kerja, mending jagung
PT niki pembenihan kan harganya lumayan. Habis ini hasilnya ini dibelikan jagung lokal. Iya, lebih praktis cara kerjanya. Kemudian kalau untuk kebutuhan produksi marketing itu ya bisa beli. Nggih, bisa milih malahan. Nah, menariknya begini kawan-kawan. Beliau ini sebenarnya awalnya juga enggan bertani. Betul, alasan buat terima enggan wis kula ningali lahan mawon males. Enggak mau bertani. Karena riyen malah kula mbah niku wis 67 niku dari kecil, tapi saya kan pulang saking pondok niku kan mbah. Lah niku usia 75 apa 67 nggih mulane niku. Niku pun hampir tiap hari berangkat habis subuh, kemudian langsung sebelum zuhur, habis zuhur balik malih teng Saben, sebelum ngasar pulang, habis ngasar teng Saben malih sampai sebelum maghrib. Niku mbah kula, tapi mbah Putri. Kula fisiknya kalah kula. Jadi melihat ritme kehidupan petani yang seperti itu jenengan tidak tertarik. Pertama niku mboten tertarik, terus bar niku mbah karena sampun sepuh sakniku usia hampir 85 mboten ngantuk. Niku kan pun mboten fit, kula kan ningali Mbah kula tasik enom kok kula. Jadi masih sugeng beliau. Masih sehat walafiat ya, si Mbah ini berusia 85 tahun. Gesit banget. Nah, hari niku napa nggih? Di samping padi niku pinggir galengan niku nggih wonten kacange, wonten apa niku cipir, wonten kula mawon dari segi napa ya? Pemikiran, action lapangan niku kalah kok. Ya. Kalau sekarang sudah saniki tasik alhamdulillah tasik sugeng tapi kondisi fisiknya pun kari kan terpaut usia niku. Tapi buktinya 85 tahun itu ya panjang umur beliau. Alhamdulillah. Jadi karena aktif bergerak sejak muda sampai usia 60-an 70-an ya beliau diparingi sehat, diparingi kadang-kadang nggih teng Saben, teng sawah lihat, kemudian nggih napa biasane nggih wiritan apa-napa sak sagete. Nggih. Bantu doa. Kali nyupot putune ben semangat. Iya. Oh, kalau orang tua bertani apa lebih ke marling tadi, pengusaha marling tadi? Orang tua nggih dobel merangkap biasanya nggih bantu teng marling, kadang nggih sambang teng Saben ben sing enom niki wonten penyemangati kan dari wonten penyemangati. Nggih, ini harus ini sengaja penyemangati teng Saben sinten sing ningali. Iya kan. Betul jangan lupa tasian. Ini apa calon menantu yang baik ini. Bapak-bapak yang membutuhkan menantu petani yang tekun, yang kerja keras, kemudian kehabisan kitab, maksudnya sudah hafal semua. Kalau saya memasukkan ilmu ya di gini-gini kan bukunya. Beliau ini sudah dihafal luar kepala. Itu semakin tinggi ilmunya semakin merendah kawan-kawan. Ang pondok niku nggih wonten pendidikan formal kan kula tang 2005 nggih niku SMA kalih mondok. Niku 2010 mulai niku kula kuliah. Selesai 2012. Kuliah di mana? Tang pondok nggih. Oh. Di niku ngabdi. Kampusnya apa namanya? Namanya kalau dulu Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wahidiyah. Kalau saat ini Universitas Wahidiyah. Oh, nggih. Oh, luar biasa. Oke. Tapi ngowoh tetepan Pak Yuli. Pun ta mboten usah lebay jenengan. Lah, kula mboten kenapa-napa. Iya. Gitu kawan-kawan. Jadi beliau tekun dalam banyak hal. Dan saya kira ini menjadi ilmu kehidupan. Bagi yang masih gamang menapaki kehidupan. Kalau yang sudah mantap tidak usah. Malah mohon ilmunya untuk berbagi di sini. Kalau yang masih gamang itu beliau bisa menjadi teladan, suri tauladan gitu, bahasa resminya. Gitu kan? Iya. Oke Mas Fikri, ini terima kasih rawuhnya dan saya merampas waktu jenengan untuk ngobrol ini. Semoga bermanfaat. Amin. Terutama kepada yang membutuhkan, yang tidak ya mohon tidak mencibir, tapi menambahkan, memperkaya diskusi. Saya kira harapan saya demikian. Terima kasih Pak Yuli atas niku alatipun karena saya referensi niku ningali YouTube jenengan. Bahan niku kok ketingali tertarik ya karena kalau saya lihat damel diesel ketingali nggih rada ngoyo ekstra to niku. Bahan niku nggih napa niku bahan bakare telas kathah meskipun niku damel Honda napa-napa mereke duka. Tapi kula ningali niku mempercepat dan mempermudah
kemudian menghemat. Nggih, Itu. mugi-mugi mawon. Heeh. Nggih. Terus Ya, mugi-mugi. semoga awet dan Amin, amin. terutama panennya bagus, Amin. berkah, Nggih. sejahtera, gitu Amin, kan. amin. Nggih. Termasuk jenengan usahanya juga mudah-mudahan berkelanjutan. Amin. Dungane. Mesin-mesinnya selalu update. Nah, itu dungane santri ku penting, tembus itu. Dungane santri Nggih. Dan tembus. Amin, ya maringi Allah. pencerahan bagi dunia pertanian. Teng pundi kemawon. Kan kalau YouTube seluruh dunia kan saya ningali toh. Tapi saya lebih banyak menggali pengalaman dari teman-teman. Jadi tidak mendominasi pengalaman saya sendiri. Nggih, nggih. Saya kira demikian. Nggih, terima kasih. Oke kawan-kawan, saya kira itu dulu. Ada kurang lebihnya mohon maaf, ada khilafnya ucapan saya, perkataan lisan ini mohon dimaafkan. Kemudian ya semoga ini berguna. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.